Vario 125 dengan keluhan gasnya sering delay teman. Di gas tuh nggak langsung nyaut, kata ownernya harus delay sekitar 1 detik, setengah detik. Coba kita kunci kontak on. Kalau speedometernya bagus, setarnya juga enak langsung, tapi gasnya coba lihat. Kita tes jalan teman. Ya kalau umpamanya sering delay kayak gini, kadang waktu di standar 2 ini enak, tapi waktu di tes jalan dia ngolahnya waktu tes jalan teman, waktu ada bebannya. Oke, kita akan tes jalan coba. Ini kadang-kadang enak, kayaknya enak aja, mana aja. Balik aja bengkel, kita tes tekanan rota, kita hidupkan injektor. Nah ini delay nih. Oke, udah sampai bengkel. Kita cek untuk tekanan rotanya aja dulu. Yang jelas motor ini sering delay ya teman-teman. Tapi kalau untuk macet enggak. Oke, ini udah kita bongkar untuk joknya. Sebelum kita bongkar yang lain-lain, kita cek untuk tekanan rotanya. Ini namanya punya bank pemerintahan ya. Motor nih, Pentaris bank pemerintahan. Kita cek. Kalau motor-motor Pentaris ini biasanya jarang servis, yang penting hidup jalan. Itu diserahkan ke saya, katanya motornya kadang-kadang nyedat bang. Oke, kita cek. Tekanan rota coba cek. Kita kunci kontak on. Kalau tekanan rota normal ya. Kanan rota normal. Kita akan cek untuk pempesnya aja teman, atau saringan rotanya. Biasanya kita ganti saringan rota, kita servis injektornya atau kita berikan injektor, kita ganti busi. Coba kita cek untuk rotanya dulu teman, kita cek untuk pempesnya juga. Untuk tangki kita kuras sekaligus. Untuk tangki termasuk motor ini bersih ya teman-teman, nggak ada bekarat untuk tangkinya, dan mungkin ada tersedot sedikit tadi air, mungkin air embun. Dan untuk tangki masih bagus, rota udah kita copot, pempes kemungkinan kita akan ganti, dan injektor kita akan bersihkan, dan kita cek businya juga teman-teman. Sebelumnya kita akan semprot-semprot untuk bagian rotanya teman-teman. Dan ini bagian saringannya, pempesnya ini kita ganti aja. Kata ownernya juga, ownernya kalau ada yang mau diganti ganti aja mas. Oke. Yang jelas yang kita ganti yang jelas-jelas ya teman-teman. Kalau dari sini biasanya nyembur. Bisa ya, tapi kalau dari sini dia mau nyembur ke sana. Hanya jalur satu arah ke luar. Ya. Rot.
kita ganti saringannya. Ini kan Vario 125. Kita akan pakai saringan Pempes punya KZL di starter halus, starter kasar ya teman. Kalau Vario modelnya kayak gini, tapi sebenarnya sama, cuman biasanya beda di dudukan kancingannya ini teman-teman. Ya, ini sama, cuman beda di sini aja. Kalau umpamanya yang asli kan dia sejajar ya teman, sejajar dengan ini. Tapi kalau umpamanya yang KZL ini, kalau dipasang, kita buka dulu ininya, kita untuk praktek aja dulu. Mereng ke sini. Ini harus ke sejajar dengan ampere minyaknya ya teman. Dengan cara kita potong aja satu. Kita kasih karetnya lagi. Nah, pas kayak gini. Biar ini kan pas di dasar tangkinya teman. Tapi kalau umpamanya dipolkan di sini, jadi enggak di dasar tangki apanya saringannya semua. Biar enggak copot-copot, kita kasih kabel T. Kita kasih kabel T. Biasanya kalau umpamanya digeser kayak gini, kena getaran dia copot sendiri. Karena sudah pengalaman ya. Ini sebagai pengalaman aja teman. Berbagi pengalaman. Aman. Mau digini-gini nggak bakalan copot. Dan akan kita cek untuk semprotan injektornya juga teman-teman. Akan kita cek untuk semprotan injektornya. Dan sebenarnya untuk injektornya masih bersih. Kita cek. Bunyi bagus. Kalau untuk pakai flasher yang bisa di setel kedipannya ini enak ya. Kita bisa setel. Nah, ini setel semprotannya paling cepat ya. Kalau agak lambat diputar ke kiri. Nah, ya kan. Kita cek untuk semprotannya. Ini pakai rumah injektor punya Yamaha ya teman-teman. MIUJ, MIU M3, NMAX sama aja semua. Ya. Nah, kita cek. Oh, ini yang paling cepat yang nah, bagus, ngembun. Semprotannya akan kita pelankan. Nah, tinggal kita setel flashernya. Mantap teman-teman. Berarti sebenarnya untuk injektornya masih bagus. Yang perlu kita ganti cuman saringan rotaknya ini. Berhubung udah lama sejak beli belum pernah servis kata ownernya. Oke, untuk injektor masih aman. Akan kita cek untuk businya teman-teman. Cek untuk businya. Kayaknya businya baru, masih bersih. Kita nggak tanya dulu tadi. Dari penampakannya sih masih bersih ya. Agak susah. Untuk penampakannya motor ini pembakarannya merah bata ya teman-teman. Nah, nampak ya pembakarannya merah bata. Ini campuran udara dan bensinnya bagus banget ini teman-teman. Kita ganti aja, udah banyak keraknya. Jadi ini berhubung ownernya ngomongnya kalau umpamanya ada yang mau diganti, ganti aja mas. Oke, kita busi kita ganti juga. Ini motor ini udah banyak kerannya dalam ini. Oke, busi baru udah kita pasang. Kita cek juga untuk kepala businya. Biasanya di sambungan kepala busi sama ininya udah agak longgar ya teman. Dengan cara kita tarik, kalau umpamanya masih kencang masih aman. Kalau udah kita tarik copot berarti kendor teman-teman. Nah, ini masih bagus. Kita pasang lagi untuk kepala businya di businya. Masih kencang. Oke, kita pasang injektor, rotak, dan coba kita tes hidup juga teman-teman.
Sedikit informasi aja bos, kalau umpamanya kita habis bongkar full pump dan ganti rota, dan ketika kita mau masang ke tangkinya ini teman-teman, kalau karetnya kita nggak ganti, biasanya itu kan bocor tuh. Kalau kita isi full, bocor merembes nggak kemana-mana. Kalau umpama ini dipaksain, pasti ini bocor teman-teman, karena karetnya ini udah melar ya, udah molor. Ini kita akalin aja teman-teman, nggak perlu kita ganti. Dengan cara kita potong. Kita lihat, kita potong sekitar segini, sekitar 2 cm ya. Kita potong tel, dan kita lem aja teman-teman, pakai lem Cina. Pastikan di ujungnya ya teman-teman, pastikan sambungannya pas, rata, nggak mereng. Tahan sampai dia lengket bener, dan kita kasih dikit-dikit di bagian sampingnya. Ini udah lebih kuat teman-teman daripada kita beli. Mungkin kalau beli 5.000 10.000 ya, kalau umpamanya kita bisa akalin kan lebih hemat. Dan cukup sebentar aja, nggak sampai semenit, lemnya udah kering sempurna. Untuk cara pemasangannya gini teman-teman, ini kalau yang luar ini nggak bakalan melar ya, yang sering melar tuh yang ini. Pastikan rata semua di sini. Setelah rata dan nempel bagus di bagian full pumpnya, rumah full pumpnya, sebelum kita pasang, kita kasih oli di bagian sini, dikit-dikit aja. Nah, ini ada oli sedikit di corong nih, kita olesin sini biar waktu masuk di tangkinya, dudukan tangki itu lebih lancar ya, nggak nyelip. Biasanya yang kalau nyelip itu akhirnya pecah di bagian karetnya dan putus. Dan untuk pemasangan tangki, usahakan di sini udah bersih ya teman-teman. Langsung kita pasang aja. Pastikan rata bagus. Nggak perlu kita tekan pakai tangan, yang penting rata bagus, nggak mereng dan pas. Nah ini pas rata bagus. Kita pasang untuk penguncinya teman-teman. Ya rata bagus, nggak usah perlu kita tekan, biar yang nekan baut ini teman-teman. Kunciannya ini pasang ke empat-empatnya. Udah terpasang ke empat-empatnya, murmurnya kita kencangkan dikit-dikit teman-teman. Sini satu putaran, sini satu putaran, sini satu putaran, sini satu putaran, dan berurutan ya teman-teman. Jangan sampai kencang sebelah. Kalau kencang sebelah takutnya karet yang kita lem tadi biasanya nyelip dan pecah. Nah, pokoknya satu putaran berurutan, mutar terus sampai kencang. Oke, ini udah kencang teman-teman, dan ini nggak bakalan bocor juga karena udah padat. Nah. Oke, setelah terpasang untuk rotanya, kita cek atau tes hidup, kita kunci kontak on. Wow, untuk saring tekanan rotanya normal di 40 psi. Masih ada delay bentar, masih agak delay. Kita reset manual. Akan kita reset manual untuk kabel DLC, kabel coklat sama hijau yang kita jumper. Kita kunci kontak off dulu. Sudah kita jumper untuk kabel coklat sama hijau. Kita lihat di speedometer. Kita kunci kontak on. Apakah ada menyimpan kode kerusakan? Menyimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kedipan, berarti sensor TPS teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sensor TPS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sensor TPS bermasalah sebelumnya teman. Kita lihat sensor TPS nya. Kayaknya sensor TPS nya ini udah gantian teman-teman.
udah pernah diganti atau oh belum, masih ada apa namanya spidolnya itu. Ini kemungkinan udah pernah dicopot karena spidol sama bautnya itu udah nggak center lagi. Ini akan kita reset aja, kita hapus aja, seharusnya nggak kedip ya, dengan cara kita kunci kontak off, kita kunci kontak on, hitung 1 2 3, cabut songket DLC, hitung 1 2 3, pasang songket DLC, kunci kontak off. Kalau pamannya berhasil, dia akan melotot teman-teman, dia akan kedip. Berhasil ya, berhasil untuk hapus histori kerusakan. Dan kita akan reset setting mode 1 dengan cara kunci kontak masih off, kita gaspol, tengok tangan saya gaspol, kunci kontak on. Kalau udah kedip, lepas gasnya, lepas. Ini untuk mode 1 ya teman-teman, kita lihat mode 1. Kalau mode 1 normal, coba kita tes ya. Ini mode 1 udah berhasil. Kita akan hapus DLC, kita tes coba hidupnya normal atau tidak. Lagi langsung kita gas. Masih agak delay sedikit. Ini yang belum kita reset throttle body teman. Reset throttle body yang kita cabut itu songket EOT atau ECT kalau yang pakai radiator teman. Ada di bawah sini. Songketnya ini teman. Ada di bawah sini. Fungsinya sama dengan EOT, ini ECT, engine control temperatur. Nah, ini udah kebuka sensor ECT-nya. Ini akan kita jumper temen. Kita jumper atau kita sambungin aja di antara kabel keduanya. Dan kita pasang juga sensor DLC-nya ini. Dan kita lihat untuk speedometernya teman. Akan kita reset throttle bodinya. Akan kita reset, kunci kontak off. Sensor ECT masih nyambung jumperannya. Kita kunci kontak on. Kedip 1 2 3, cabut 1 2 3 4 5. Kunci kontak off. Kalau udah kedip 3 kali lampu ini, kita cabut sensor jumperan sensor ECT-nya dan akan kedip 5 kali lampu cek engine-nya. Kita kunci kontak off untuk reset throttle bodinya teman. Ini udah berhasil throttle body, hapus histori kerusakan dan reset mode 1. Kita pasang lagi untuk songket ECT-nya. Udah kita sambung sensor ECT-nya, kita cabut songket DLC-nya, kita tes hidup lagi. Kalau di standar 2 sih masih normal ya, enak ya teman. Mana delay, akan kita tes hidup atau kita tes jalan. Oke, kita akan cek atau tes jalan teman. Enak, normal aja. Wih, mantap teman-teman, spontan, hampir jatuh. Kita tes. Oke, mantap. Rasakan jauh kalian.
nggak ada delay sama sekali. Oke, mantap teman-teman. Kita balik bengkel lagi. Oke, kita udah sampai bengkel. Kemungkinan motor ini udah selesai. Yang jelas motor ini gasnya delay itu jarang servis ya teman-teman. Udah kita servis untuk saringan rotanya, injektor kita bersihkan, reset manual, reset throttle body, reset mode 1. Masalahnya udah selesai. Oke, untuk episode Vario 125 yang delay gasnya sudah selesai. Tonton terus channel motor untuk bahkan info motor sehari-hari.